Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya sangat senang bisa berbagi sedikit pengetahuan tentang topik yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai pengguna aktif media sosial dan ruang digital, yaitu disinhibition effect. Mengapa orang cenderung lebih berani atau kasar saat online? Kita pasti pernah melihat atau mungkin juga mengalami bagaimana seseorang bisa menjadi sangat berani, bahkan kasar saat berbicara di media sosial, padahal di dunia nyata mereka sangat berbeda. Nah, hari ini kita akan bahas mengapa hal itu bisa terjadi, apa dampaknya, dan bagaimana kita bisa mengelolanya dengan sehat. Apa itu disinhibition effect? Disinhibition effect adalah istilah psikologis yang menggambarkan kecenderungan seseorang untuk menjadi lebih bebas, lebih terbuka, bahkan lebih agresif saat berada di dunia maya. Saat online, banyak orang merasa lebih berani menyampaikan pendapat yang mungkin tidak akan mereka ungkapkan di dunia nyata, entah itu dalam bentuk komentar pedas, curhat berlebihan, atau bahkan menyebarkan ujaran kebencian. Contohnya bisa kita lihat sehari-hari, misalnya, komentar kasar di kolom komentar YouTube atau Instagram, pesan menghina di grup WhatsApp, oversharing tentang masalah pribadi, upload konten provokatif tanpa berpikir panjang, dan seringkali, semua itu dilakukan tanpa rasa bersalah atau rasa tanggung jawab. Ada beberapa faktor psikologis utama yang menyebabkan seseorang merasa berbeda saat online. Faktor penjelasan singkat yang pertama, anonimitas. Karena bisa menyembunyikan identitas, seseorang jadi merasa tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, invisibility. Tidak terlihat, tanpa kontak mata, orang lebih berani berkata atau bertindak kasar. Yang ketiga ada asynchronous communication. Pesan bisa dikirim kapan saja, tidak langsung dibalas, membuat orang lebih nyaman. Kemudian lanjutannya di sini yang keempat ada solipsistic introjection. Jadi kita menganggap lawan bicara seperti suara dalam kepala, bukan manusia nyata. Yang kelima ada minimize authority. Tidak ada guru, orang tua, atau atasan yang langsung mengawasi. Kemudian yang terakhir ada dissociative imagination. Kita merasa dunia maya itu bukan dunia nyata, jadi tidak masalah kalau berkata seenaknya. Semua faktor ini membuat seseorang merasa lebih lepas dalam bersikap, baik ke arah positif maupun negatif. Efek ini, kalau tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan berbagai masalah seperti cyberbullying, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, pertengkaran antar teman atau keluarga di grup online, citra diri negatif di internet, penyesalan setelah posting hal emosional. Dan ingat, jejak digital itu bisa sulit dihapus. Apa yang kita posting hari ini bisa berdampak lama. Bagaimana mengelola disinhibition effect? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sadari bahwa dunia maya adalah bagian dari dunia nyata. Yang kedua, selalu berpikir dulu sebelum mengetik. Kalau ini saya katakan langsung, masih pantaskah? Kemudian yang ketiga, usahakan pakai identitas asli agar kita merasa bertanggung jawab. Yang keempat, jangan terburu-buru saat emosi, jeda dulu, lalu baru posting. Dan yang kelima, bangun empati digital. Ingat, di balik layar ada manusia sungguhan. Jadi, teman-teman, menjadi warga digital yang sehat bukan cuma soal apa yang kita klik, tapi bagaimana kita menjaga etika, empati, dan kendali diri. Beranilah berkata baik, meski kamu tidak terlihat. Semoga setelah ini kita semua bisa lebih bijak, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab saat menggunakan media sosial dan ruang digital lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.